Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya di bawah naungan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesejahteraan zahir dan batin, kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan Islam, iman, dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Ma'un. Dan terakhir yang kita pelajari yakni firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum 'an shalatihim sahun. Saya ingatkan lagi sekali bahwa bagian kedua daripada separuh kedua daripada surah Al-Ma'un ini cerita tentang kecelakaan, kerugian, kebinasaan yang akan menimpa orang yang sholat. Yang sholatnya satu, as-sahwu anis sholat, sahun daripada sholatnya. Yang keduanya fi'lul mura'ah, alladzina hum yura'un, riya. Dan yang ketiganya man'ul ma'un, yamna'unal ma'un. Kita telah pelajari bagian yang pertama perkara yang menjadi punca yang menyebabkan kecelakaan, kebinasaan yang menimpa orang yang sholat, yakni as-sahwu anis sholat. Hari ini kita akan pelajari punca kedua yang akan menyebabkan kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat.
Apa dianya? Alladzina hum yura'un. Ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang yang hum mereka ini merujuk kepada al-musallin, orang-orang yang salat. Salat tetapi yura'un, mereka riya. Mereka riya. Sebetulnya amalan yang rusak dengan sebab adanya riya bukan hanya salat sahaja. Semua amal ibadah ritual yang ada padanya riya, ibadah tersebut akan binasa, sia-sia. Dan pelakunya pasti akan celaka. Alladzina hum yura'un di sini yakni pada orang-orang riya, bukan hanya orang-orang munafik. Betul, orang munafik dengan orang yang riya ini ada persamaan. Walaupun ada perbezaan. Al-munafik seperti mana yang kita maklum, al-mushir lil iman, al-mubtin lil kufri. Orang munafik, orang yang menampakkan, menzahirkan keimanan, tetapi dia menyembunyikan atau merahasiakan kekufuran. Hatinya kufur, zahir dan luarannya iman. Itu munafik. Sementara mura'i, orang yang riya, riya itu perbuatan. Orangnya disebut mura'i. Riya itu perbuatan. Pelaku riya namanya al-mura'i. Macam kufur itu perbuatan. Orangnya dipanggil kafir. Nifak itu perbuatan, sifat. Orangnya disebut munafik. Itulah. Islam itu nama agamanya. Pemeluknya namanya Muslim. Jadi sebenarnya tidak ada orang Islam, tidak ada. Yang ada orang Muslim. Bukan orang Islam, orang Muslim. Itu yang betul. Tapi di negeri kita ini ada semacam, tak tahulah kenapa dibezakan. Kalau Melayu Islam lah, orang Islam. Melayu Islam, itu banyak Islam. Tapi kalau India, Chinese, itu biasanya, oh dia Chinese Muslim, India Muslim. Dia tak akan disebut India Islam. Kalau India Muslim, kalau Melayu Islam, itu pelik saya. Wahai yang betul Muslim. Diulangi, riya itu perbuatannya. Pelaku riya namanya al-mura'i, mura'in. Tadi munafik adalah orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Sementara mura'i, orang yang riya, al-mushir ma laisa fi qalbihi. Orang yang menampakkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang dalam hatinya. Min ziyadatil khusyuk, dalam beramal. Dalam beramal. Contoh umpamanya, amalan ibadah sebagai perintah Allah. Bila melakukan amal ibadah, pastilah orang yang melihat orang itu sedang beribadah pada Allah, menyembah pada Allah, mengharapkan pahala Allah, pahala daripada Allah. Itu kan yang nampak, yang zahir. Dan itu yang dipahami, dinilai oleh orang yang melihat. Tapi rupanya si pelaku yang melakukan amal tadi, niatnya bukan nak mencari ridha Allah.
Bukan nak mencari makom di sisi Allah. Tapi dia nak mencari tempat di hati manusia. Nah, itu riya. Jadi dia bukan orang yang mengamalkan agama, tapi orang yang pura-pura beragama. Waliyadzubillah. Itu riya. Bukan orang yang beragama, tapi orang yang mutadayin, orang yang pura-pura beragama. Bukan orang yang sholat sungguh-sungguh, tapi orang yang pura-pura sholat. Jadi al-munafik la yusalli sirron. Orang munafik, kalau orang munafik itu tak akan sholat sama sekali bila seorang diri. Tak akan sholat sama sekali. Sementara wal mura'i takunu sholatuhu indan nas. Sementara orang yang riya itu sholatnya karena manusia. Sama ada sholat dilihat oleh orang, atau ketika sholatnya tidak dilihat oleh orang, niatnya tetap karena manusia. Itu riya. Itu riya. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin sampaikan sedikit definisi, dan ini telah saya sampaikan di mana-mana, saya yakin antara jamaah telah mengikuti kelas saya di tempat lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani mentakrifkan riya itu ialah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha. Itu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Riya ialah menzahirkan amalan ibadah, memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan diperlihatkan kepada orang agar ia mendapatkan puji-pujian dari mereka. Itu riya. Sehingga bolehlah dengan bahasa yang mudah, orang yang riya itu, yakni orang yang beribadah, niatnya mencari tempat di dalam hati manusia, bukan mencari makom di sisi Allah. Itu riya. Beramal ibadah dengan niat mencari tempat di hati manusia, bukan di makom di sisi Allah. Itu kesimpulan daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fudail bin Iyad mempunyai takrif yang sedikit berbeza. As-Syaikh Fudail bin Iyad. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Syu'abul Iman, karangan Imam Baihaqi, beliau menyatakan tarkul amali min ajlin nas riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya. Meninggalkan amalan karena manusia, itu adalah riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal, mengerjakan amalan karena manusia, itu adalah syirik. Wa'iyadzubillah. Meninggalkan amalan karena manusia, itu adalah riya. Melakukan amalan karena manusia, itu adalah syirik. Itu kata Fudail bin Iyad. Definisi Fudail bin Iyad ini diuraikan, diulas panjang lebar oleh ulama-ulama. Maksudnya apa?
Apa yang dimaksudkan oleh Fudail niat? Meninggalkan amalan karena manusia itu disebut riya. Ada dua. Pengertian dia ada dua. Pertama, bila kita meninggalkan larangan Allah, oke, larangan Allah itu wajib kita tinggalkan. Larangan Allah wajib kita tinggalkan sebagai orang mukmin. Kemudian, bila ada larangan Allah, kita ada peluang untuk melanggar larangan Allah tersebut. Peluang ada. Keinginan untuk melanggar larangan Allah pun ada. Kemampuan melanggar larangan Allah saat itu pun ada. Kemudian kita memilih meninggalkannya. Walau kita boleh melanggarnya. Peluang ada. Kita memilih untuk meninggalkannya. Memilih tak buat. Tetapi niat kita bukan karena takut Allah, tapi karena ada orang nampak. Ada orang nampak. Contoh sederhana. Katalah seorang anak muda telah masuk kedai apalah, kedai elektronika, kedai telepon rupanya. Karena minat sangat barang yang ada di kedai telepon itu. Nak beli tak mampu. Dia pula ingin sangat memilikinya. Tengok kanan kiri, tak ada orang nampak. Tergerak hatinya nak mengambilnya. Mengambil barang di kedai tadi. Nak mencurilah. Peluang untuk mencuri ada. Keinginan untuk mencuri ada. Kemampuan untuk mencuri ada. Dan mencuri, mengambil barang yang bukan milik, itu adalah larangan Allah. Begitu dia nak mengambil, nak niat nak mengambilnya, dah dipegang, nak dimasuk kocek lah. Dia ternampak di atas kepalanya, menurut kata nampak ada CCTV. Ada CCTV. Walaupun sebenarnya CCTV tadi bukan di sisi ya, tadi di depan ya. Ya sebenarnya itu depan TV, bukan CCTV. Kalau CCTV itu TV-nya di sisi, di sebelah. Tapi tak macam mana disebut CCTV. Tengok, ada CCTV. Kemudian ternampak pula ada skrin pula, muka dia gambar di situ. Ya dia tak faham. Maknanya kalau aku ambil pasti tuan punya kedai ni tahu. Akhirnya tak jadi mengambil, tak jadi mencuri. Letak balik. Kalau ikut syariat, anak muda tadi, budak tadi, dapat pahala kan? Ada peluang untuk mencuri, ingin mencuri, tetapi dia tak jadi mencuri. Memilih untuk tidak mencuri. Dari segi syariat, dapat pahala. Dari segi syariat. Tetapi, niat yang mendorong, yang menyebabkan si anak muda tadi tak jadi mencuri, bukan karena takut Allah. Bukan. Tapi karena takut CCTV. CCTV itulah yang menghalangi ia daripada mencuri. Nampaknya budak ini baik, tapi tahukah dia kita? Budak tadi sebenarnya telah melakukan riya. Kenapa? Meninggalkan amalan bukan karena Allah, tapi karena manusia. Itu makna pertama. Bila kita perhatikan dari segi syariat, sepatutnya budak tadi dah dapat pahala. Kerana ada peluang melakukan kejahatan, kemudian tak jadi melakukannya. Sepatutnya dapat pahala. Dari segi syariat. Tapi ingat, agama kita bukan hanya cerita hukum hakam. Bukan hanya cerita syariat. Di sana ada ihsan. Kalaupun dari segi zahirnya, dari syariatnya macam tidak berdosa, bahkan berhak dapat pahala. Tapi si budak tadi sebenarnya telah melakukan dosa besar. Apa yang dosa besar itu? Riya. Riya itu dosa besar.
Macam mana dia riak? Ya, dia tak jadi melakukan kejahatan bukan karena takut Allah, tapi takut manusia. Subhanallah. Itu makna pertama. Meninggalkan amalan kerana manusia, itu riak. Makna yang kedua, ada perintah daripada agama. Dan kita ingin melakukannya. Karena kita tahu itu perintah, maka kita pun nak buatlah. Oh, saya kena buat inilah, nak buat inilah. Kita nak buat amalan itu. Tapi tiba-tiba kita merasa ada orang memperhatikan kita. Ya, katalah di surau ke di apa dah. Mbak Awam, kita nak solat. Kita tahu. Solat sunat itu perintah agama. Ganjarannya besar. Dan kita ingin melakukannya. Begitu tergerak hati nak melakukan solat sunat tadi, tiba-tiba kita merasa ramai orang memperhatikan kita. Allah, kawan pula tak nampak yang kita solat tu. Lalu terlintas dalam hati kita, kalau aku terus solat juga, sementara orang nampak, saya takut riak. Katalah, ingat, saya takut riak. Sebab ramai orang melihatnya, ramai orang nampak, yang lain tak solat, aku seorang solat. Kalau aku solat seorang-seorang, saya takut riak. Dalam hatinya ada kekhawatiran, dia takut riak. Akhirnya tak jadi solat. Akhirnya perintah tadi ditinggalkan. Tak jadi melakukan perintah karena kalau melakukan perintah takut riak. Tahukah kita? Perbuatan seperti itu, kata Fudawi, itulah riak. Masya Allah. Lagi halus. Jadi orang yang beramal takut dikata riak, kemudian dia tak jadi beramal, itulah riak. Kan berat. Sepatutnya bila kita nak beramal karena Allah, kita tak takut orang kata riak ke, tak riak ke, orang puji ke, orang itu tak jadi masalah. Karena kita berkata, tiba-tiba, saya tanda kalau lagi buat Kang, diingat kita riak daripada dia orang tuduh saya riak, lebih saya tak payah buatlah. Itulah riak. Masya Allah, halus sungguh. Ya, Nabi pun memberikan perumpamaan. Riak itu macam semut hitam di dalam lubang yang gelap, di tengah malam yang gelap gulita. Maknanya sangat-sangat tersembunyi. Ya. Sehingga tidak mudah seseorang mengelakkan diri daripadanya. Karena bila kita nak beramal, kemudian ada orang nampak, kita takut riak nak beramal karena orang nampak, kemudian kita memilih tak jadi beramal, itulah riak. Ayat yang mudah, orang yang beramal takut dikata riak, dia beramal takut dikata riak, akhirnya memilih tidak beramal supaya orang tak kata dia riak. Kalau tak beramal kan tak ada orang kata riak. Nak beramal takut dikata riak, akhirnya dia tak jadi beramal. Itulah riak. Subhanallah. Inilah agama. Seperti ikhlas tempoh hari saya katakan, ikhlas. Kadang orang ini, saya pernah kata ini lawan dia. Bila kita nak kata ikhlasnya, kita takut dikata tak ikhlas, katalah ya. Kita beramal, lalu takut dikata orang yang kita tak ikhlas. Kemudian kita beria-ia meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas. Usaha kita beria-ia nak meyakinkan orang lain yang kita ikhlas karena takut dikata tak ikhlas, itulah tak ikhlas. Ya. Orang yang beria-ia meyakinkan orang lain bahwa dia ikhlas,
Karena takut dikata tak ikhlas, jadi bagi tahulah saya ikhlas. Itulah tidak ikhlas. Demikian juga riya. Orang yang nak beramal, takut dikata riya, kemudian dia tak jadi beramal. Itulah riya. Subhanallah. Sepatutnya bila kita sudah beramal, sama ada melakukan suruhan Allah atau meninggalkan larangan Allah, kita sudah tidak peduli. Kita menutup telinga daripada apa kata orang, kita menutup mata daripada penglihatan orang, kita tutup segala-galanya. Sikap orang kepada kita tidak sedikit pun mempengaruhi diri kita. Karena niat kita beramal, buat yang disuruh atau yang tidak itu, hanya semata-mata karena mencari rezeki. Itulah ikhlas. Ini gara-gara dikata tak ikhlas, akhirnya tak beramal. Karena takut dikata tak ikhlas. Orang yang takut dikata tak ikhlas, itulah sebenarnya orang yang tak ikhlas. Orang yang takut dikata riya, kemudian tak jadi beramal supaya tak dikata riya, itulah riya. Nah, ini perlu dijaga. Karena riya boleh menghapuskan amal. Solat orang tadi sebenarnya hanya tutup saja. Dan bunga-bunga riya itu mudah dikenal aja masalah. Rajin beramal bila di depan orang, malas beramal perbuatan yang sama di belakang orang. Sehingga penampilan diri seseorang yang riya itu berbeza. Semasa seorang diri dan ketika ia berada di depan orang ramai tak sama. Di depan orang ramai beria-ia, dia sungguh beramal. Tapi bila seorang diri, malas. Kita pernah pelajari dulu jamaah sekalian ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengajar kita wirid ramai-ramai selepas sholat? Dahulu pernah kita pelajari sama itu. Wirid selepas sholat itu disunatkan. Banyak hadisnya. Tidak ada yang tidak ada yang menolak. Selepas sholat ada perintah wirid. Ulama hanya berbeza pendapat, sepatutnya sama-sama kah, seorang-seorang kah, dengan suara yang agak kuat kah, atau dengan suara yang perlahan kah? Ya, kalau ikut dalil, seorang-seorang dengan suara yang perlahan. Ada rahasia, ada hikmahnya. Kenapa Nabi mengajar kita wirid selepas sholat itu seorang-seorang dan dengan suara perlahan? Ya, ini untuk menutup pintu riya. Sebab orang yang membiasakan diri wirid bersama-sama dengan suara yang kuat, tiba-tiba nanti berjamaah di belakang imam, yang imamnya mungkin tak wirid dengan kuat-kuat, akhirnya malas. Dia hanya bersemangat baca wirid bila bersama-sama. Kalau seorang orang jadi malas. Ia bersemangat baca wirid bila dengan suara yang agak kuat. Bila suara perlahan, malas. Nah, inilah akibatnya. Dan itu ada riya. Jadi semangat wirid bukan karena Allah, tapi semangat untuk wirid karena ramai-ramai. Bahaya itu. Kalau seorang-seorang malas. Sepatutnya sama aja. Baca Quran. Mau baca ramai-ramai, gak ada kawan. Tak ada kawan sama, tetap seronok. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau dia semangat, bukan main. Kalau ada kawan ramai-ramai macam tadarus seronok, tapi kalau seorang-seorang malah lah, hati-hati. Ini sudah ada bunga-bunga riya. Dan riya ini jamaah sekalian sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Walaupun riya bagi amalan itu tidaklah membatalkan syahadah, tapi riya itu hanya menghapuskan pahala amalan yang ada padanya riya.
contoh sholat semalam yang kita lakukan dan tidak ada riak, diterima. Sholat hari ini yang ada riak, ditolak. Jadi yang ditolak yang ada riaknya saja. Walaupun tidak membatalkan syahadah dan tidak membatalkan seluruh amalan kita, tapi riak termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi orang yang sholat yang ada padanya riak seperti yang dijelaskan tadi, orang sholat tetapi celaka. Wa'iyadzubillah. Sholat tetapi celaka. Wa'iyadzubillah. Tumanahulbillah. Nah, itu. Dan tentang riak ini jamaah sekalian, alhamdulillah ulama telah memberikan kita garis panduan bahwa riak ini hanya ada dalam masalah ibadah ritual. Nah, riak ini hanya ada dalam masalah ibadah ritual semata-mata. Dalam ibadah dan amalan-amalan duniawi, nah, riya ini tidak berlaku. Jadi tidak adalah wa amal a'malud dunyawiyah al-'adiyah, adapun amalan-amalan keduniaan, amalan-amalan adat maksudnya ya seperti apalah amalan harian, amalan dunia. Mau jadi itu ke, jadi ini ke, jadi pelukis ya, jadi engineer ke, jadi arsitek ke, jadi apa aja lah. Yang mesti dibina ke. Fala madkhal lirriya'i fiha. Maka di situ tidak ada pintu masuk bagi riya. Mana riya tidak akan wujud di situ. Falau amila islam ba'du amal dunya liyamdakhuna falaisa bidzalika riya. Ini mana jika seorang itu melakukan amalan-amalan dunia, kerjaya duniawi, dan ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu tidak disebut riya. Ingin menjadi pelari terpantas supaya nanti dapat penghargaan, namanya tersohor setiap surat khabar meliputnya, front page semuanya besar punya gambar, itu tidak termasuk riya. Riya itu hanya dalam masalah ibadah mahdoh. Imam As-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat yang terkenal itu, beliau berkata, qad ittafaqu ala annal 'adat la taftakiru ila niyat. Ulama telah bersepakat bahwasanya amalan-amalan adat kebiasaan sehari-hari tidak diperlukan niat. Ya, amalan adat ini tidak perlu niat. Sah. Walaupun jika ada niat karena Allah ada pahala, tapi niat tidak menjadi penentu. Berbeda dengan ibadah. Amalan ibadah yang tak ada niat tidak dikira ibadah. Tapi amalan adat walaupun tak ada niat tak jadi masalah. Tidak berdosa. Hanya bila diniatkan karena Allah dapat pahala. Iyalah. Wa hadza kafin fi qouli qazi ila haddi la yaghfil a'mal allati yatahu dalika an hadzalikal haddu. Ya cukuplah melakukan macam itu. Dan apa tujuannya? Apa tujuannya? Oh, saya buat ini tujuan supaya jadi ini. Saya buat ini supaya jadi ini. Cukup. Tidak perlu diniatkan. Tidak perlu diniatkan. Hanya jika amalan adat sehari-hari itu diniatkan mencari ridha Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Jemaah sekalian, saya ingin sampaikan satu hadis ya. Hadis banyak. Hadis-hadis tentang riya tidak perlu saya ulangi sekali. Satu di antaranya ya, contoh riya itu asil kuhafiru yakumur rajulu, ada seorang salat, fayuzayyinu salatahu, lalu memperelok, mempercantik salatnya, lama yara man rajulin. Tatkala ia merasa dilihat oleh orang. Ia sedang salat, lalu ia merasa dilihat oleh orang, lalu salat dicantik-cantikkan, dilama-lama, panjang-panjang rukuknya, panjang-panjang bacaannya. Tapi bila tidak ada orang melihat, ya sebab itu susah. Hati-hati ya, ini tolong dijaga oleh kita masing-masing.
Saya ingin berikan satu contoh. Yang contoh ini mungkinlah sangat kena lah menjadi peringatan bagi kita. Dalam kajian bab riak dikarang oleh sarjana kini, beliau beri contoh ini. Katalah kita yang sekalian. Setiap kali kita solat fardu dan sunat dalam solat itu, selepas baca Fatihah kita baca surah Al-Quran yang mudah bagi kita lah, yang mudah bagi kita. Lalu kita bacalah surah itu. Biasanya kita baca surah Qul Huwallahu Ahad dan Inna A'toina umpamanya. Rokaat pertama Qul Huwallahu Ahad. Sah, tak salah. Tidak salah. Qul Huwallahu Ahad, Inna A'toina. Ya Qul Kafirun ke, Tabat Yada ke, biasalah. Sah, tidak salah. Sikit pun tak salah. Kemudian, entah macam mana ketika kita pergi masjid atau surau, maghrib, imam rawatib pula tak datang. Imam rawatib tak datang. Solat Isyak tak datang pula. Allahu Akbar. Ya, kena datang, ya jamaah kenalah carilah bidan terjun. Kena cari bidan terjun, siapa yang nak dilatih imam. Tengok padang gunung tangan kena. Biasanya yang akan dituju oleh orang ramai untuk jadi bidan terjun, biasa yang pakai jubah lah. Pakai jubah. Kalau pakai seluar, jangan harap dituju jadi imam pengganti. Jadi pakai jubah lah. Tak kira asal pakai jubah, ini haji. Salah dia kenapa pakai jubah. Jadi kalau rasa-rasa tak nak jadi bidan terjun, jangan pakai jubah pergi surau. Nanya nanti pakai baju biasa ya. Ya, akhirnya jadi imam lah dia. Itulah jadi pertama kali jadi Pak Imam. Itu jadi imam. Lepas Fatihah nak baca kulhu. Hati nak baca bukan itu. Ayat yang surah yang selalu dibaca. Tapi punya fikir, takkanlah aku jadi imam baca kulhu pula. Walaupun biasanya kulhu dan Inna A'toina. Ini jadi imam rasanya apa kata jamaah belakang tu. Kalau kulhu, apalah tiba-tiba tak hati tergerak pula nak tukar. Biasanya kulhu, tak aku nak jadi wadduha wal-laili idza saja. Panjang sikitlah. Panjang wadduha. Rakaat kedua mungkin baca lagi apalah mungkin. Baca wasama'i wa tariqa apa. Pecah rekod. Itulah solat fardu pertama dalam hidupnya. Baca wadduha dan wasama'i wa tariqa. Esok tak jadi imam, solat sendiri pula di rumah. Balik lagi lah. Kulhu ina'ah. Pertanyaannya, semasa pertama kali jadi imam bidang terjun, dia baca dalam rakaat pertama wadduha, rakaat kedua wasama'i tariq, itu agak kerana Allah kah? Atau kerana dia jadi imam? Malu nanti apa kata makmum. Nah, ini Allah tahu tu niat dia. Allah tahu niat imam ini. Oh, niat dia karena Allah. Yalah, dia boleh kata karena Allah lah. Tapi Allah tahu. Mungkin Allah tanya, betulkah niat kamu baca wadduha itu karena aku? Betul ya Allah karena engkau. Tapi kalau karena aku, kenapa baru pertama kali ini saja? Ini kali yang pertama dan apa yang terakhir. Sebab lepasnya pula kulhu lagi. Jangan-jangan kamu baca wadduha bukan karena aku, tapi karena malu didengar oleh makmum. Takkan jadi imam hanya kulhu. Tahu tak, jangan kalau ada terselit niat sebetulnya, maka sudah ada riak dalam hati orang itu. Susah tak susah menjaga niat? Susah. Itu sudah riak. Ini dalam apa ya, fikah yang dikarang oleh ulama kontemporer yang imaman apa? Contohnya biasanya yang sangat kontemporer lah.
Solat biasa, kalau di rumah seorang-seorang ya biasa pakai ala kadar aja. Kadar ya mungkin, apalagi kalau di kampung Masya Allah panas. Kalau tak pakai, apalagi kaum lelaki dia kata aurat lelaki antara pusat dan lutut. Nah, lepas mandi, okey pakai kain sarung tinggi, dah sah lah. Dari segi fiqah, sah atau tidak sah, lelaki pakai kain tinggi-tinggi, sah. Tanya ahli fiqah mana pun. Sah. Tinggi, dada macam tu. Mana lagi lepas mandi. Kan? Ada pula pakai singlet. Oh, sah lelaki. Dan tak rasa bersalah. Memanglah tak salah pun. Dari segi fiqah sah dan tak salah. Apalagi yang tak kena. Okay. Agak-agak lah. Tiba-tiba pergi surau, pergi masjid. Tergama atau tidak agaknya hati. Nak pergi masjid hanya pakai kain malaikat tinggi-tinggi datang sambil. Dengan alasan boleh dan sah. Saya yakin orang ini pasti tak tergama. Baik kalau tak tergama, tiba kemana pakai baju Melayu, lalu tanya, awak pergi masjid bagi Melayu biasanya hanya kain sarung lipat tinggi-tinggi. Pasal apa ni? Karena Allah kah atau karena malu pada masa? Saya yakin kalau jawabannya karena Allah, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan malu. Yalah seganlah apa kata orang. Betul, Allah kata boleh soal pakai ini, tapi depan orang takkan malu lah. Kalau itu pakai baju cantik menutup aurat dengan sempurna, bukan karena Allah, pakai karena manusia. Itulah riya. Jadi riya ini memang hampir setiap gerak-gerik kita. Kalau kita faham betul ya, sepatutnya bila orang itu faham agama, Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Araf. Wahai anak Adam, ambil, pakai oleh kamu perhiasan kamu. Mana pakailah pakaian yang paling indah, paling sempurna. Inda kulli masjid. Sama ada maksud inda kulli masjid, mana setiap kali nak pergi masjid, atau setiap kali sujud, mana solatlah. Maknanya orang solat, menutup aurat itu tidaklah sempurna. Bukan hanya yang penting menepati, memenuhi syarat fikah. Tak, sempurna. Ya, kena pakai baju cantik kan. Macam itu. Tak kira lah seorang diri ke, jamaah ke. Bila kita dah biasakan begitu, maka insya Allah senang kita meninggalkan unsur-unsur riya. Inilah susahnya. Inilah susahnya. Sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebab itu diingatkan. Walaupun susah, tapi wajib kita usahakan untuk ditinggalkan. Baik, sebagai penutup penjelasan ini jamaah sekalian, saya ingin sampaikan hadis. Yang saya fikir hadis ini menjadi pengajar bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir pun ada, Mu'jamul Awsat pun ada. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Isfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dan perawi-perawi hadis yang lain semuanya bersumber daripada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Tetapi dalam sanad hadis yang sanad bacakan ini, dalam sanadnya ada orang bernama Abu Janadah. Abu Janadah. Yang nama sebenarnya yakni Husain bin Mahorik. Husain bin Mahorik ini ya, diragui oleh kebanyakan ulama hadis akan kejujurannya. Muttahimun bil kadhib itu ya diragui lah. Ditohmah kebohongan, mana diragui kejujurannya. Dengan bahasa yang agak kasar, banyak ulama hadis berpendapat orang bernama Husain bin Mahorik ini suka berbohong. Gitu. Suka berbohong. Sehingga Ad-Darul Qutni
menilai hadis yang saya nak bacakan ini termasuk hadis yang lemah. Yang lemah. Tetapi Ibnu Hibban, juga ulama hadis, apa kata Ibnu Hibban? La tajuzu riwayahanu. Kita tidak boleh merawikan hadis ini dari fulan-fulan kepada fulan, tidak boleh, katanya. Wal ihtijaj, dan kita tidak boleh menjadikannya sebagai hujah. Illa, ini agak luas sikit pendapat Ibnu Hibban. Kecuali ala sabilil iktibar. Kecuali hanya sebagai pengajaran. Dari segi darjah hadis lemah. Bahkan ada perawinya dinilai oleh kebanyakan muhadis orang yang suka berbohong. Sebab itu darjah hadis ini tidak boleh dijadikan hujah, dalil, tetapi boleh sekadar sebagai i'tibar. I'tibar itu sebagai pengajaran lah. Itu kata Ibnu Hibban dalam Mizanul I'tidal. Sebab hadis-hadis yang sahih tentang riya banyak. Maka hadis yang lemah ini walaupun tidak boleh dijadikan hujah, tapi boleh dijadikan i'tibarun, pengajaran. Betapa dahsyatnya akibat buruk riya tersebut. Baik, hadisnya begini, riwayatnya. Jadi karena dia dirawi daripada Nabi, mana bukan daripada Rasulullah lah. Begini matan dia. Yu'maru yaumal qiyamati binasin ilal jannah. Pada hari kiamat nanti, ada satu kumpulan manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Wah, seronok ini orang. Berbondong-bondong, berduyun-duyun dekat surga. Hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha, sehingga apabila orang-orang ini telah dekat dengan surga dan mereka telah melihat nikmat-nikmat surga yang ada di dalamnya, wastan syakurihaha, dan orang-orang ini telah menghidu, mencium aroma surga. Wa nadaru ila ma a'addallahu li ahliha, dan mereka telah dapat menyaksi segala nikmat yang Allah telah sediakan bagi penghuni-penghuninya. Nudu, tiba-tiba mereka dipanggil. Ada panggilan, ada seruan. Ditujukan pada orang-orang. Ini sudah dekat dengan surga nih. Sudah dekat dengan surga, sudah dapat menghidu aromanya, melihat segala nikmatnya. Tiba-tiba ada panggilan. Ada suara memanggil mereka. An isrifuhum anha. Wahai malaikatku, halau orang-orang ini daripada surga. Jangan benarkan mereka terus dekat memasuki surga. Halau, jauhkan. La nasiba lahum fiha. Karena orang-orang ini tidak ada habuan nikmat sedikit pun di dalam surga. Kecewa tak kecewa? Pasti kecewa. Fayarji'una bihasratin ma raja'al awwaluna bimithliha. Maka orang-orang ini pun meninggalkanlah, bukan surga ya, meninggalkan tepi surga. Karena dihalau jauh. Dengan penuh penyesalan, kekecewaan, kesedihan yang tak pernah dirasai oleh generasi dahulu dan oleh generasi kemudian. Bayangkan, orang yang pada mulanya dipersilakan oleh Allah untuk mendekat ke surga, diizin melihat nikmatnya, diizin menghidu aromanya, dan mereka cukup yakin sekejap lagi akan dipersilakan masuk surga, tiba-tiba dihalau. Pastilah kecewa luar biasa. Fayaqulun, lalu orang-orang ini berkata, Ya Rabbana,
wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nara qabla an turiyana ma araitana min thawabik. Wahai Tuhan kami, jikalau Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum Engkau perlihatkan kepada kami apa yang Engkau telah perlihatkan kepada kami, ganjaran-ganjaran surga. Wa ma a'datta fiha li auliyaika, dan Engkau perlihatkan pada kami nikmat-nikmat yang Engkau telah sediakan bagi kekasih-kekasih Engkau. Kana ahwana alaina, yang sedemikian itu adalah lebih mudah bagi kami. Artinya apa? Orang-orang ini bertanya pada Allah, ya Allah, jika Engkau daripada awal-awal lagi nak masukkan kami dalam neraka, kenapalah Engkau tak terus masukkan kami dalam neraka saja? Terus masuk neraka, tak payahlah Engkau perlihatkan kami, izin kami melihat surga dahulu. Ini Engkau izinkan kami untuk melihat surga, menghidup bau surga, dan kami semua yakin akan masuk. Tiba-tiba Engkau halau, kemudian masuk neraka. Itu lebih menyakitkan, ya Allah. Itulah ibaratnya. Kalaulah Engkau terus masukkan kami dalam neraka, itu lebih senang daripada Engkau pelihara surga, tapi tak jadi. Kalau cerita dongeng-dongeng orang dahulu lah. Wah, sudah bersiap sedia, sudah heboh sekampung, dia sudah siapan nak kahwin dengan putra raja. Tiba-tiba tak jadi. Nah. Mungkin, wahai tuanku, kalau tuanku tolaklah pinangannya Patih dari awal senang. Ini tuanku dah terima, Patih dah bersedia, dah mandi. 7 perigi, tiba-tiba lah ditolak tak jadi. Woi, sakitnya luar biasa. Jadi orang ini kecewa luar biasa. Apa jawab Allah? Dzaka aradtu bikum. Ya, memang itulah yang aku kehendaki terhadap kamu. Memang itu aku kehendaki. Aku perlihatkan pada kamu nikmat surga, aku dekatkan dengan surga, aku izinkan kamu mencium bau surga, kemudian aku halau kamu masuk neraka. Memang itu kehendak aku. Tapi kenapa ya Allah Engkau perlakukan kami seperti itu? Apa kata Allah? Tura'unan nas kuntum idza khalautum bi bazartumuni bil azaim. Ya, aku perlakukan kamu seperti itu karena dahulu di dunia apabila kamu dalam keadaan sembunyi-sembunyi di belakang manusia, tak ada orang nampak. Bazartumuni bil azaim. Engkau perlihatkan olehmu kepada aku dengan dosa-dosa besar. Dengan senang kamu melakukan dosa besar di hadapan aku. Hanya karena tak ada orang melihat. Kamu rupa-rupanya pelaku dosa-dosa besar. Kamu rupanya orang yang kuat melanggar laranganku. Di belakang masyarakatmu, belakang manusia. Di depan aku, kamu sungguh jahat. Tetapi, wa idza laqitumun nas laqaitumuhum mukhbitin. Tapi bila kamu di hadapan manusia, kamu perlihatkan dirimu orang yang khusyuk, orang yang baik, sehingga masyarakat semua yakin kamu adalah orang soleh. Di hadapan mata manusia, kamu nampakkan yang baik-baik. Sehingga mereka gelar panggil kamu orang yang baik. Di hadapan aku, kau tunjukkan keburukan kamu. Kalau begitu, kamu dahulu baik karena manusia, bukan karena aku. Tura'unan nas bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum. Kamu perlihatkan dirimu di hadapan manusia, berbeza sama sekali dengan apa yang kamu perlihatkan kepada aku. Hibtumun nas walam tuhabuni. Kamu lebih takut kepada manusia dan kamu tak ada rasa takut kepada aku.
Ajlaltumun nas walam tujilluni. Kamu lebih memuliakan manusia dan kamu sama sekali tidak memuliakan aku, kata Allah. Wa taraktum linnas walam tatrukuli. Kamu meninggalkan maksiat kerana manusia dan kamu tidak meninggalkan maksiat kerana aku. Fal yauma udikukumul adzab ma'a ma haramtukum minat tawab. Hari ini, saat ini, aku rasakan kepada kamu siksaku. Pada masa yang sama, aku haramkan atas kamu ganjaran nikmatku. Wa iyadzubillah. Inilah nasib orang yang riak di akhirat. Amalan baik yang mereka lakukan di dunia tidak membolehkan, belum melayakkan mereka masuk surga, hanya melayakkan mereka untuk tengok surga sekejap. Itu upahnya. Berpenat-penat beramal soleh di dunia, ganjaran di akhirat diizin oleh Allah seketika tengok surga, tengok ganjaran surga, mencium aromanya, kemudian dihalau masuk neraka. Kenapa begitu sia sekali? Karena riya. Walha, jika ikhlas, dia akan masuk surga dan kekal selama-lamanya. Seolah dia masukkan, hadis ini, darjah hadis ini adalah lemah. Itu diakui oleh ulama tadi. Bahkan Imam Ibnu Hibban kata, tidak boleh hadis ini dijadikan dalil, alasan. Tetapi boleh dijadikan iktibar. Jadi sebuah pengajaran boleh. Tapi jika dalil, alasan tidak boleh. Kalau nak gunakan dalil tentang riya, hadis yang sahih. Seperti saya sampaikan ini, kami termasuk adab meriwayatkan hadis Nabi. Bila kita meriwayatkan satu hadis Nabi dan hadis itu lemah, kan salah satu syaratnya dengan kita tidak boleh menyampaikan hadis palsu, hadis lemah, kecuali kita memberitahu kelemahannya. Boleh menyampaikan, tapi hendaklah kita memberitahu kelemahannya. Dan yang keduanya, tidak boleh meyakini ia sabda Rasulullah. Nah, itu syaratnya. Tapi Ibnu Hibban memberi keluasan sedikit, harus jika ia hanya sebagai i'tibar. I'tibar itu pengajaran. Karena banyak hadis-hadis sahih yang lain yang berkaitan dengan riya. Ringkas kata, orang-orang yang celaka tadi yang dibaca Fawailu, celaka. Walaupun dia melakukan ibadah ritual, tetapi ibadah ritualnya sia-sia. Sia-sia karena sahun, sia-sia karena muraun. Dan yang ketiga, sholat tetapi celaka. Apa sebabnya? Wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Yang ketiga puncanya wa yamna'unal ma'un. Wow, dan yamna'una, mereka menolak, menghalang, mencegah al-ma'un. Baik, al-ma'un ini saya tidak tahu terjemahan dalam bahasa Melayu satu patah kata, tetapi saya ingin jelaskan apa makna al-ma'un. Sebab banyak sekali bahasa-bahasa Al-Quran ini, jemaah sekalian, tidak ada terjemahan dalam bahasa lain, dalam bahasa Melayu, yang tepat dengan satu patah kata. Banyak sekali. Tidak ada terjemahan yang tepat dengan satu patah kata. Jadi terpaksa diuraikan lah. Gitu. Apa itu al-ma'un, jemaah sekalian? Al-ma'un ini kalimat yang biasa digunakan pada zaman jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy biasa menggunakan kalimat ini. Al-ma'un ini dah jadi perkataan mereka lah masa jahiliyah.
Dan apa yang dimaksudkan oleh orang jahiliyah dengan kalimat al-ma'un, ma'un, ma'un. Ma'un ini yakni kullu manfaatin wa atiyatin. Apa saja benda yang ada manfaat. Apa saja benda yang mempunyai manfaat. Dan kecil sekalipun. Tak semestinya yang besar-besar. Al-ma'un merujuk benda yang kecil. Sesuatu yang kecil dan ada manfaatnya bagi manusia. Itu al-ma'un. Contoh boleh macam-macam. Contoh boleh macam-macam. Sebab itu al-ma'un orang jahiliyah kata air, seteguk air. Ada orang dahaga. Lalu minta minuman. Dia bukan minta satu baldi, satu geleng. Tapi dia minta satu gelas. Bukan minta satu gelas. Dia minta seteguk. Nah, seteguk air itu pun dipanggil ma'un. Kenapa? Seteguk air itu sesuatu yang amat-amat bermanfaat bagi orang yang sedang dahaga. Walaupun mungkin seteguk air, mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya bagi orang yang punya simpan air yang banyak. Itu ma'un. Ma'un jamaknya mawa'in. Ismun jami'un limana fi'il bait. Penggunaan yang kedua, ma'un, guna jahiliyah dahulu, yakni ia merujuk pada istilah bagi benda yang bermanfaat yang ada di rumah. Apa saja benda yang bermanfaat yang ada di rumah itu disebut ma'un. Kidrun contohnya, periuk, ma'un. Periuk. Paksun, kapak ke, pisau ke, kos'ah, talam ke. Bahkan inak, bejana, bekas minuman. Bahkan ada yang mengatakan ibroh. Tahu ibroh? Ibroh itu jarum. Jarum itu manfaat atau tidak manfaat? Manfaat. Benda kecil tapi manfaat. Jadi ma'un yakni merujuk pada benda yang ada manfaatnya bagi kita. Sekecil apapun manfaat itu. Nah, ayat ini mencela orang yang bakhil alias loke. Yamna'un itu menolak, menghalang, memberikan al-ma'un. Jangankan nak bagi air 5 geleng, nak bagi air seteguk air pun tak mau. Oh, Allahu Akbar. Jangankan nak bagi pinjaman beras gandum segantang. Nak pinjamkan periuk pun tak bagi. Allahu Akbar. Jangankan nak pinjamkan periuk mangkuk bekas air. Ada orang pinjam jarum pun tak bagi. Itulah yang Allah kutuk. Maknanya orang yamna'un, orang yang sangat bakhil. Orang yang hancur sama sekali sosialnya. Ibadah yang berdimensi sosial hancur. Jangankan memberi bantuan yang besar-besar. Bantuan yang kecil hanya sekadar meminjamkan, bukan memberikan. Meminjamkan jarum pun. Tak boleh. Kalau nak beli sendiri. Ini jarum ni saya sendiri. Bukan nak bagi, pinjam. Ada orang pinjam pun tak bagi. Itu al-ma'un. Jadi ibrah, faksun, kidun, kos'ah dan tafsir Jalalain. Jadi benda yang paling kecil yang dianggap remeh merujuk bahwa orang ini orang yang sangat bakhil. Sangat bakhil. Mungkin istiqomah ritualnya. Sholat rajin.
tetapi sosialnya hancur. Tidak peduli orang lain. Jangankan memberikan sesuatu yang mereka miliki, meminjamkan benda yang paling kecil pun mereka tak mau. Memberi pertolongan yang paling kecil pun mereka tak mau. Nafsi. Baik, ya Mas Jalan. Sekarang, kalau kita simpulkan, begini. Dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, ada dua macam ibadah. Ada dua jenis ibadah. Secara umum lah. Yang pertama namanya ibadah ritual, ibadah mahdhah. Yang kedua namanya ibadah sosial, ghairu mahdhah. Atau kalau dikaitkan dengan pelakunya, orang yang melakukan ibadah kan namanya orang soleh ya. Orang yang melakukan ibadah itu namanya orang yang soleh. Atau istilah lain, kalau dikatakan orang soleh, ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Soleh dari segi individu, soleh dari segi sosial. Kedua-dua kesolehan soleh, kesolehan individual, kesolehan sosial, ibadah ritual, ibadah sosial, boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Saya ulangi. Boleh dibezakan, tapi tak boleh pisahkan. Surah Al-Ma'un yang kita sedang pelajari ini, salah satu daripada surah Al-Quran yang menyebutkan dan menggabungkan kedua-dua jenis ibadah ini sekaligus. Tempoh hari telah saya katakan, ketika Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Allah cerita tentang keimanan, orang yang mukmin sebenar-benar beriman kepada hari kiamat. Itu kan ritual itu hablum minallah. Iman kepada Allah, iman pada hari akhirat, itu kan soleh individual. Hablum minallah. Tapi sungguh pun orang itu mendakwa iman pada Allah, iman pada akhirat, Allah kata tak, dia itu pendusta. Ya Allah, macam dia mendusta? Iya, buktinya yadu'ul yatim. Wala yahudu ala ta'am. Tengok. Yadu'ul yatim, wala yahudu ala ta'am itu sosial. Sosial. Orang kata dia mukmin sejati, tapi Allah kata dia bukan mukmin sejati, dia mukmin bohong. Al-musallin, orang yang salat, itu kan soleh individual. Dari segi individu, soleh lah. Melakukan taat, melaksanakan ibadah ritual. Lil musallin, salat. Tetapi kesalehan ritual tidak ada maknanya jika orang itu memisahkannya dengan kesalehan sosial. Buktinya, walaupun salat, dan orang salat itu orang yang soleh secara individu, tapi Allah kata celaka, kenapa? Yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Yamna'unal ma'un itu maknanya dia tidak soleh dari segi sosial. Teruk daripada segi sosialnya. Ini penting, umat Islam mesti melihat seperti ini. Islam tidak melihat iman itu sebagai apa ya? Sebagai suatu yang terpisah daripada amal soleh. Saya ulangi. Islam tidak melihat keimanan itu sebagai suatu yang terpisah daripada amal soleh. Tidak. Bahkan di dalam Al-Quran, kita sering temukan
ayat-ayat cerita tentang iman mesti dikaitkan dengan wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Sambung tuh dalam Al-Quran. Rangkaian itu sentiasa ada, saling beriringan. Menjelaskan bahwa amal soleh itu merupakan amal soleh itu, yakni ibadah sosial itu hendaklah merupakan apa ya? Merupakan manifestasi daripada keimanan seseorang. Alladzina amanu wa solihat. Tak boleh dipisahkan. Itu boleh difahami bahwasanya beramal soleh, termasuk amal soleh itu yakni amal sosial, ambil berat kepada sama manusia, khasnya mereka kurang bernasib baik, penderitaan orang. Ia merupakan manifestasi daripada keimanan seseorang. Sebab itulah bagi saya, satu kesilapan besar, satu kesalahan besar hari ini ialah meletakkan atau menilai ketakwaan seseorang itu hanya berdasarkan kepada ibadah ritual semata-mata, bukan daripada ibadah sosialnya. Ini bagi saya satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar hari ini seringkali orang menentukan kesalehan, ketakwaan seorang itu hanya dari aspek ibadah ritualnya semata-mata. Dan tidak dimasukkan ibadah sosialnya. Sedangkan ibadah ritual yang dilakukan mungkin ya dengan baik, dengan sempurna, tapi mengabaikan tanggung jawab sosial, ini diancam oleh Allah dengan surah Al-Ma'un ini. Surah Al-Ma'un. Saya itu minta maaf selagi minta maaf ya. Harap-harap kesimpulan saya ini salah ya. Harap-harap pengamatan dan kesimpulan ini salah. Kalau salah, alhamdulillah malah. Di negeri kita ini, khasnya orang-orang yang berkuasa, orang besar, tak tahu orang. Bila timbul masalah yang berkaitan dengan ritual, hampir semua orang melenting. Itu bagus. Bagus, melenting, bagus. Katalah Ramadan. Ya, dia tak puasa. Makan pula, pesta makanan di masjid. Makan ramai-ramai di masjid siang Ramadan. Saya yakin heboh satu negara. Bagus. Maknanya ada keprihatinan umat Islam di negeri ini. Dan mungkin orang-orang besar yang berjabatan tinggi pun ikut heboh. Minta maaf mungkin orang-orang yang politikus lagi. Ini sudah tanda-tanda kiamat ini. Tanda kiamat. Hampir setiap orang mengutuknya. Mulai pada yang rakyat biasa hingga orang berjabatan tinggi. Apa yang akan jadi dengan umat Islam hari ini? Dahlah tak puasa, makan pula di masjid. Apa yang jadi? Orang itu dosa, betul. Dia tidak patuh syariat, betul. Yang dilanggar itu hak Allah. Takkan tak puasa. Tapi coba zaman. Adakah suara kita, mulai pada rakyat kecil hingga orang besar, adakah suaranya sama? Ketika mendengar berita korupsi besar-besaran, katakanlah, ketirisan di sana-sini, tidak amanah. Adakah sama? Atau kadang-kadang macam orang malah nak cakap. Kenapa benda-benda seperti seakan-akan benda yang kecil, tapi ada orang makan di masjid siang Ramadan ribuh berhari-hari. Ini menunjukkan bahwa penilaian kita ini tak kurang begitu tepat. Betul kita mesti kutuk orang yang tak berpuasa di siang Ramadan makan pula di masjid. Kalau orang yang melakukan kesalahan ritual kita marah dan kita bimbing, kita prihatin, kita merasa tersinggung.
sepatutnya kita juga lebih merasa marah, lebih merasa singgung bila ada jenayah-jenayah sosial. Dosa sosial itu lebih berat, ya mas kalian. Maaf. Dosa sosial itu lebih berat daripada dosa ritual. Jangan salah paham ya, bukan saya meremehkan dosa ritual, bukan. Dosa sosial itu lebih berat daripada dosa ritual. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita melihat dosa ritual itu lebih berat sehingga heboh. Wah, orang terutang seolah boleh pada orang agama paling tinggi, semua bercakap. Tapi Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa suara tidak sama? Mulai pada rakyat kecil hingga orang paling atas, bila katalah berlaku tentang ketirisan, kebocoran sana sini, masalah integriti, penipuan, pembohongan, rasuah. Aduh. Seakan-akan yang macam di mana ya? Inilah rasa-rasanya surah Al-Ma'un perlu dibudayakan. Surah Al-Ma'un perlu dibudayakan. Iya, jemaah sekalian. Iya. Karena saya katakan tadi, di dalam Al-Quran ini, sebut aja alladzina amanu, ikuti wa'amus sholihat. Dan tidak dipisahkan. Karena memang tidak boleh dipisahkan. Walaupun boleh dipisahkan. Dan lebih lagi, bila kita cermati jemaah sekalian, katakanlah orang cacat dari aspek ritualnya. Ya, ritualnya cacat. Katalah sholat, tak betul. Cacatlah. Puasa Ramadan, tanah. Ya cacatlah. Itu cacat itu ritualnya tuh. Aspek hablum minallah cacat. Kita disuruh oleh agama. Jika kita cacat dalam ibadah ritual kita, agama anjurkan kita, agama suruh kita untuk melakukan amalan-amalan sosial bagi menutup kecacatan ritual kita. Ya. Di dalam Al-Quran, bab ayat-ayat puasa, kan Allah menyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang merasa berat, tak mampu nak berpuasa kerana faktor usia umpamanya, atau faktor-faktor lain. Puasa itu hak Allah. Puasa itu ibadah ritual. Allah kata, wahai hambaku, jika ada di antara kamu yang tak mampu nak melaksanakan hak aku, yakni berpuasa Ramadan, tak payahlah. Tak payah puasalah. Tengok, Allah kata, tak payah puasa. Aku izinkan kamu tak payah puasalah. Tak payahlah kamu tunaikan hak aku. Itu ritual. Sebagai penggantinya, orang yang tak mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Bagi fidyah. Bagi tebusan. Bayar fidyah kepada orang miskin. Memberikan makanan kepada orang miskin. Itu kan ibadah sosial. Tujuannya untuk mengganti, menutupi kecacatan ritualnya. Karena tak mampu puasa. Allah tak kata, siapa di antara kamu yang tak larat berpuasa karena faktor usia, aku izinkan tak puasa. Tapi diganti ya dengan tahajud 7 hari berturut-turut. Tak ada, cari dalam Quran. Dan hadis palsu pun tak jumpa.
Tak jumpa. Siapa yang tidak berpuasa dan dia hendaklah boleh, tapi ganti ya dengan qiyamul lail umpamanya, sembahyang taubat 6 kali. Tak jumpa. Tengok. Cacat saja ritual. Macam mana kita nak menutupi? Allah kata, gantilah, lakukanlah amalan-amalan sosial. Jelas itu Quran yang suruh. Sangat jelas. Artinya, ibadah sosial ini berfungsi, boleh menutupi kecacatan ritual. Sebaliknya nih, jika ibadah sosial kita rusak, kesalehan sosial kita rusak, bolehkah kita tutup dengan melakukan amalan-amalan ritual? Tak boleh. Katalah orang mencuri, orang menzalimi orang, orang menipu orang, orang mengambil hak orang. Bukan hak dia, tapi dia ambil. Itu hak orang ramai itu. Tapi dipakai di sini. Itu sudah melakukan jenayah sosial. Itu dosa sosial. Ada ayatnya ke atau hadisnya ke, walaupun hadis palsu ke, wahai hambaku, karena kamu telah melakukan satu jenayah sosial, maka tutuplah dosa kamu itu dengan puasa 6 hari berturut-turut. Tidak ada. Gantilah apa jenayah kamu itu dengan pergi haji. Tak jumpa. Allah tidak akan menutupnya. Tidak boleh. Tahajudlah tiap malam. Dosa kita pada orang tidak terampun. Tengok bagaimana mustahaknya ibadah sosial dan bagaimana pentingnya kita berusaha menjauhi dosa-dosa sosial ini. Tapi itulah masanya. Bila perkara itu sosial orang anggap remeh. Malah orang nak cakap. Dosa sosial itu lebih berat daripada dosa ritual. Dosa ritual itu dosa individu. Ya, dosa individu. Orang tak puasa, orang tak solat, itu dosa individu antara dia dengan Allah. Apakah dosa? Dosa. Siapa kata tak dosa? Tapi ya dia dengan Allah aja. Tak boleh bukan orang lain. Kadang-kadang perhatian masyarakat kepadanya sangat-sangat dahsyat. Dibanding dengan perhatian masyarakat terhadap jenayah-jenayah sosial. Lihat sajalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita kagum ya Mas ini. Kalau hadis ini difahami dengan baik dan dipraktikkanlah, saya yakin hari ini pasti orang akan lebih banyak bicara tentang ibadah sosial dibanding ibadah ritual. Saya tak kata ibadah sosial, ritual tak penting ya, sangat penting. Nabi pernah sholat. Biasanya kalau Nabi sholat itu panjang. Dan makmum pun semua dah faham lah. Nabi ini mesti lama nih sholat dia nih. Panjang nih mesti lama. Ya. Satu rakaat panjang. Ayatnya panjang. Rukuknya lama. Baru dapat istilahnya separuh ke dalam pertengahan sholat. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan bayi di belakang. Ya. Ada baby menangis di belakang. Lalu Nabi segerakan solatnya. Laju sikit. Untuk baki rakaat berikutnya, laju. Tak lama lah, tak panjang. Sahabat pun rupanya perasan. Usai solat, mereka tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa-apa ke? Tadi solat mula-mula lama, panjang. Lepas itu rakaat yang bakinya laju dan cepat pendek itu ada apa ke? Jibril datang ke apa? Oh tidak sama tidak. Sengaja aku segarkan karena aku mendengar tangisan bayi. Buka as-sabi. Aku dengar tapi ada bayi menangis.
Dan aku segerakan karena aku ingin memberi peluang, kesempatan kepada ibunya. Supaya ibunya cepatlah menolongnya atau mengasuhnya ke ini, menyusukannya ke apa. Coba pertimbangan Nabi menyegerakan sholat tadi, menyegerakan, lajulah. Apa tuh pertimbangannya? Adakah ritual atau sosial? Itu sosial. Nabi perhatikan loh. Agak-agak kalau kita sekarang lah, katalah hari ada jamaah di masjid itu, imam cuma baca khusyuk, tiba di belakang ada bayi menangis. Lepas soal agaknya orang marah atau macam imam marah, imam tegur atau macam. Ya bukan ditegur. Tuan-tuan lain kali, siapa yang ada anak tu tak payah masjid. Jangan mengganggu orang nak solat. Kalau bawa baby pun, pastikan dia tak menangis. Lain kali, ya masjid tidak membenarkan. Mungkin. Tapi Nabi kata begitu kepada ibu muslimah yang tak. Nabi malah, Masya Allah, seakan-akan. Nabi berkata, wahai ibu, tadi saya segerkan solat karena aku inginlah memberi peluang pada kamu, soal segera kamu ya. Tolonglah anak kamu nangis tu ya, segar. Ya, Nabi tidak menganggap salah sama sekali pada perempuan yang punya anak tadi. Masya Allah. Inilah sosial. Nampaknya kecil. Tapi itulah agama Islam. Kita ni Masya Allah. Sosialnya hancur. Tengok saja. Sama-sama Muslim. Berperang dan berbunuh. Apakah mereka berbeza Tuhannya? Sama. Tuhannya sama-sama Allah. Nabinya sama-sama Nabi Muhammad. Solatnya sama lima waktu. Kalau pergi haji, mungkin hajinya sama seperti Makkah. Puasanya sama-sama Ramadan. Tapi saya yakin, pasti perbezaan mereka, sehingga mereka sanggup perang berbunuh. Pasti perbezaan. Ya mungkin masalah kepentingan. Dan kepentingan itu kepentingan duniawi. Mungkin berebut kekuasaan. Mungkin berbeda pahaman yang lain. Subhanallah. Harap-harap dulu berita itu bohong ya. Dulu kita mendengar berita kan, tapi harap itu bohong. Ya kalau bohong, alhamdulillah. Tapi katanya ada dalam YouTube, itu susah sekali nak nemukan. Ketika Taliban yang dulu kata pemerintah itu, wah ada orang pemuda disiksanya oleh Taliban karena tidak mau memanjangkan janggutnya. Masya Allah. Dibantai karena janggutnya pendek. Subhanallah. Sedangkan orang yang masih kelaparan di negerinya banyak, yang tak ada rumah ramai, yang tak mampu sekolah. Coba apa yang nak diutamakan dalam hal ini? Inilah saya ingat kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kedua-duanya penting, ibadah, ritual, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, wirid, mustahab. Itu perintah agama. Tapi janganlah terputus. Atau kita putuskan, kita asingkan, kita pisahkan dengan kewajiban-kewajiban sosial kita. Karena kedua-duanya sangat penting. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya serentak. Untuk melakukannya serentak. Tidak boleh kita melakukannya berarti apalagi memisahkannya. Jadi saya ulangi sekali, bila kita perhatikan sungguh-sungguh surah Al-Ma'un ini, saya ingat surat yang paling surat pendek tapi merangkumi kedua-dua aspek ini. Seakan-akan Allah kata, selagi kamu tidak melakukan kedua-duanya, kamu belum aku terima. Lakukan apa yang jadi hak aku, kata Allah. Dan laksanakan juga apa yang jadi hak hamba-hambaku. Jika kamu hanya mengutamakan, tidak melakukan apa yang jadi hak aku, kata Allah. Tapi kamu mengabaikan apa yang jadi hak makhlukku yang lain, selain kamu, aku tak akan terima kamu. Sebaliknya, jika kamu hanya mengutamakan melakukan apa yang jadi hak makhlukku, tapi kamu cuai, tidak melakukan apa yang jadi hak aku, pun aku tolak.
kedua-duanya hendaklah kita satukan, kita lakukan secara serentak. Barulah kita betul-betul jadi hamba Allah yang soleh. Betul-betul yang soleh. Yang tiba saya katakan solihun kamil itu gitulah. Hubungan dengan Allah pun soleh, hubungan dengan manusia pun soleh. Tapi apa yang Allah sebutkan dalam surah ini, benar-benar orang yang celaka, karena jangankan nak memberi bantuan yang besar-besar, menolong yang dengan pertolongan yang banyak, meminjamkan jarum pun tak mau. Allahu Akbar. Ada orang perlu jarum, dia ada jarum, bukan minta jarum, pinjam. Itu pun yamna'unal ma'un. Ma'un itu termasuk ibrah, jarum. Apa punya orang di mana sosialnya ya. Jadi orang yang sangat-sangat bakhil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman yang jitu dan benar terhadap ayat ini dan kita dapat beramal dengannya agar menjadi bekalan bagi kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian yang sempat saya sampaikan uraian daripada surah Al-Maun, tafsir surah Al-Maun yang sebetulnya masih sangat luas uraiannya kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir, khasnya tafsir kontemporeri ya. Kalau tafsir lama biasanya tidak begitu luas pembicaranya karena bukan orang dahulu tidak mampu ya. Ya mungkin masalah yang timbul dalam masyarakatnya pada waktu itu, pada waktu mufassir itu mereka ayat, belumlah serumit, sekompleks sekarang. Sekarang kan masalah sosial sudah makin banyak. Jadi perlu jawaban, perlu kejelasan hukumnya. Dan Quran tentulah mampu memberikan jawaban yang memuaskan sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat hari ini. Sebab masalah yang timbul pada dalam masyarakat hari ini mungkin tidak timbul pada masa dahulu. So itu kalau yang ingin lebih luas pemahaman pengetahuan yang ini, baca tafsir-tafsir kontemporeri. Insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan lebih panjang. Tapi kalau membaca tafsir yang klasik semata-mata mungkin bukan tidak cukup ya. Maksudnya untuk menambah pengetahuan kita dan lebih memuaskan. Langkah eloknya kita membaca tafsir-tafsir kini yang dikarang oleh sarjana Sanki. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.